Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yarhamu taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surah Az-Zumar. Kita sudah sampaikan via media online kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dari langit air yang selanjutnya dialirkan menjadi sumber-sumber air, mata air di bumi, lalu dikeluarkannya tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan sebagai perlengkapan bagi kehidupan manusia yang berlainan warna dan bentuknya serta rasanya. Kemudian tanaman ini pun melalui proses sehingga menjadi kering, menjadi kuning, kemudian kering dan lain. Begitulah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau mengingatnya, dan itulah orang-orang yang berakal. Kita lanjut di ayat yang ke-22 surat Az-Zumar. Ayat ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Apakah sama orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya menerima Islam dan dia berada pada cahaya dari Rabb-Nya, maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Mereka lah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini satu perkataan yang sebelumnya didahului oleh keadaan tentang alam. Sebelumnya diingatkan bahwa Allah menurunkan air dari langit. Kalau ini seperti Islam, seperti Al-Quran yang diturunkan dari langit. Dibuat perbandingan antara orang-orang yang menerima Islam dengan baik, seolah-olah menerima air hujan dengan baik, merekah dia tanahnya, hidup dalam siraman air hujan ini, hidup dalam siraman naungan Islam ini. Lalu dia menjadi bergerak, muncul ke permukaan. Itulah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang layak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui mana hati-hati orang yang keras membatu dan orang-orang yang hidup hati, lembut.
Jadi tidak sama, sangat jauh perbedaannya. Seperti bagaimana hujan datang ke satu tempat, ada yang meresap, menjadikan dia nyaman bagi kehidupan. Ada yang berupa batu-batu, sehingga dia tidak layak ada kehidupan di situ. Airnya pun kemana-mana nggak bisa, tidak bisa menjadi kehidupan. Nah, yang ini adalah Islam yang memenuhi hati-hati manusia sehingga hatinya dipenuhi oleh cahaya Allah. Tetap waspada terus, hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagu tuh judulnya Hidup Bersama Tuhan. Hidup bersama Ilahi. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama Ilahi. Itu lagu, ada satu lagu. Karena memang hidup bersama Ilahi ini harus dicari, harus terus menerus. Pertarungan abadi antara hidup bersama nafsu dan setan dan hidup bersama Ilahi. Orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan fahuwa ala nurin min rabbih, dia mendapatkan cahaya dari Tuhan. Dalam satu hadis Nabi itu disebutkan man yuridullahu khairan, siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, yufaqihu fid din, maka orang itu akan difahamkan terhadap agama. Man yuridullahu khairan, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yufaqihu fid din, dia akan difahamkan agamanya. Jadi ukuran kebaikan itu adalah pemahaman terhadap dinnya. Pemahaman terhadap din akan mendapatkan kebaikan. Orang yang dibukakan hatinya terhadap din ini, terhadap Islam ini, Allah akan bukakan kebaikan ini. Jadi ada syarat, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah, dia harus memahami agama ini. Dia harus tahu celah-celahnya, dia harus tahu aturan-aturannya, dia harus tahu prakteknya dari agama ini. Baru itu artinya hidup. Ya. Sementara di satu sisi yang lain, jamaah kaum takwa astagfirullah ya Allah dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, ada sisi yang lain. Sisi apa? Fawailul lil qasiyat yaqumum min dzikrillah. Celaka orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Sisi yang lain dan perbedaannya sangat jauh. Orang-orang ini tidak mau membukakan diri untuk petunjuk. Orang-orang ini tidak mau, bahkan memblok orang-orang yang mau memberi petunjuk pada dia, diblok sama dia. Diblokir. Kalau perlu anak-anaknya ditahan, jangan deketin orang ini, jangan deketin orang ini. Nggak cuma anak-anaknya, keluarganya, sukunya ditahan, organisasinya juga ditahan. Jangan sampai Anda ikut atau dengerin orang-orang seperti itu. Nah, ada nggak? Ada orang-orang yang larang pengajian. Sampai kemarin saya sampaikan ada orang-orang yang menantang, biarin deh neraka sama saya, dosa-dosa saya biarin, nggak usah ada ikut-ikut campur. Di dunia aja dia udah nantang, masya Allah. Mirip nih orang-orang ini dengan orang-orang yang seperti dengkot-dengkotnya dulu zaman Nabi, ya siapa yang jalan lah. Ya, bahkan salah satu tokoh Quraisy itu menantang, berapa orang sih yang jaga malaikat? Yang jaga neraka berapa orang? Biarinlah berapa orang nanti saya yang habisin, sisanya buat kamu. Gitu.
kita mau minta mukjizat, diberi mukjizat berupa unta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya unta mukjizat berarti beda dengan unta yang biasa. Apa yang dilakukan? Dipotong untanya. Ya. Jadi kadang-kadang begitu ya, manusia yang pengen melihat bukti, ya, menyandarkan sesuatu dari indranya, cenderung hatinya juga rusak. Ya. Makanya kata-kata seeing is believing, melihat lalu dia percaya, itu orang-orang yang mengandalkan ini saja, indra. Padahal banyak yang tidak bisa dijelaskan oleh indra. Bukan si indra ya, indra. Ada yang tidak bisa dijelaskan oleh mata, ada. Karena mata nggak sanggup berapa meter sih sejauh-jauhnya kita memandang. Walaupun ada penelitian yang mengatakan bahwa mata manusia bisa memandang kalau gelap suasananya di tempat yang tinggi, gelap suasananya, kemudian sama sekali gelap, dia bisa memandang cahaya korek api, ya, yang dicetuskan cahaya korek api ini yang dinyalakan. Ya, kalau suasananya gelap ya, sejauh 80 km. Berarti kurang lebih dari sini sampai mana ya, 80 km ya. Kerawang mungkin ya, terlebih kan. Tapi ya cuma segitu sampai 80 km, sisanya nggak tahu lah. Kita di balik tembok ini aja kita nggak tahu nih ada apa. Betapa indera manusia begitu lemah. Ya. Sampai saya masih ingat ada salah satu waktu saya SMA pulang dari satu kegiatan, ketemu dengan salah satu pejabat ya. Pejabat itu bareng sama saya waktu itu di mobilnya. Dia bilang untuk membuktikan keadaan Allah, apakah Allah itu ada? Ya, seperti ini aja kata dia. Anda punya korek itu Anda potong dua, terus potong lagi, kelihatan nggak koreknya? Kelihatan ya. Sekarang kalau udah susah dipotongnya, taruh di mikroskop ya. Mikroskop tuh alat untuk melihat sesuatu yang kecil ya, sehingga bisa kelihatan. Dipotonglah pakai pisau kecil dan sebagainya, tapi kelihatan di mikroskop. Dia bilang gitu. Saya merhatiin itu kata-kata di kelas 2 SMA dulu sih. Dipotong aja kecil sampai terpotong-potong, nggak bisa terpotong lagi, tapi dalam mikroskop ya. Setelah itu mikroskopnya Anda singkirkan, apakah Anda bisa melihat lagi itu korek? Enggak lah itu Pak. Iya enggak. Sesuatu yang ada aja kita bisa nggak melihat. Gitu. Ya. Kembali lagi ya. Jadi ada orang-orang yang qasiyah qulubuhum, mereka keras hati. Mereka tidak mau melangkahkan hatinya menuju hidayah. Ya. Tidak maunya dengan dua hal. Pertama malas, yang kedua memang berusaha menghancurkan orang yang berhidayah. Ada dua. Nah kalau yang pertama masih memungkinkan disembuhkan nih, yang malas. Ya. Yang kedua yang repot itu. Ya. Saya masih ingat itu ada salah satu postingan dari kawan saya, ya. Ada kawan di daerah Boyolali itu. Dia itu sering mengunjungi desa-desa yang mengalami perpindahan dari tadinya beragama Islam lalu ke non-Islam, balik lagi ke Islam. Satu. Nomor dua, dia melihat juga orang-orang yang masuk ke dalam Islam dari orang-orang non-Muslim. Sampai dia gambarkan ada nenek-nenek ya, nenek-nenek 70 tahun lebih dia mungkin. Itu sedang tertawa gembira gitu, ceria sekali. Ternyata dia baru mengkonversi agamanya dari agama yang lain menjadi Islam. Coba kita bayangkan
seorang nenek-nenek 70 tahun lebih menjelang 80 baru mendapatkan hidayah. Ya, dan dia bahagia sekali. Nah kita nih yang dengerin ini sekarang dapat hidayah dari bayi. Dari bayi sudah diazanin sama bapak kita. Diingatkan, ya Allah, wahai anakku, kau itu muslim, kau tuh mendapat hidayah dari Allah, kau bersaksi tiada ilah selain Allah. Ya, jadikan ini sebagai pegangan hidupmu. Ya, tapi seiring berjalannya waktu dia lupa. Ya, dia tidak ingat lagi, bahkan diingatkan lagi waktu menikah. Menikah kamu dengan syahadat. Ini adalah jalan yang Allah berikan kepada kita untuk bahagia dunia akhirat, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi dia lupa lagi. Ya, dia lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nauzubillah, jangan sampai ya kita jadi hati yang mengeras mata. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Si hati batu. Ya. Batu aja nih. Batu itu ada yang pecah karena takut kepada Allah, ada yang mengalirkan aliran air dari dalamnya. Tapi hati manusia bisa lebih keras mungkin dari batu. Ya. Ayat selanjutnya ayat 23 surah Az-Zumar. Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan madani taqasha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min hadin. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran. Kitaban mutasyabihan, kitab yang serupa, ya, mutunya, maksudnya kualitasnya. Masaniya, yang berulang. Taqasha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bergetar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, lalu mereka tenang kulit dan hatinya dalam mengingat Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha, begitulah petunjuk dari Allah yang Dia memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had, siapa yang disesatkan oleh Allah, ya maka tidak ada pemberi petunjuk padanya. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Alkitab, Al-Quran. Ya, sebaik-baik perkataan. Makanya betul, semakin sering kita mempelajari Al-Quran, semakin sering kita mengucapkan Al-Quran, semakin sering kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, itulah sebaik-baiknya perkataan. Ya. Itulah bagian dari zikir. Ya. Mutasyabihan, serupa mutunya. Mathani, yang berulang-ulang, serupa mutunya, tidak ada kontra antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kita nih kalau kita ngomong kepada seseorang, kadang-kadang ada kata-kata yang kontra juga sama perkataan kita sendiri. Ya. Tetapi Al-Quran mutunya sama, seluruh ayatnya sama, dan itu saling mendukung, satu ayat dengan ayat yang lainnya saling mendukung. Tidak ada yang kontra, tidak ada saling menjatuhkan dalam Al-Quran, tidak ada. Ya. Kemudian berulang dalam apa? Dalam hal mungkin menguatkan
menguatkan satu kisah dengan kisah yang lain. Dia punya latar belakang yang berbeda-beda walaupun ayatnya mirip. Bahkan ada ayat yang serupa betul. Contohnya itu tajri min tahtihal anhar, di bawah surga itu ada sungai yang mengalir. Tapi ayat sebelumnya, ayat atau ayat sebelumnya adalah ayat yang menguatkan bagaimana kondisinya itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sama kan ayat itu. Ya. Nikmat mana lagi kamu dustakan? Nikmat Rabb mana lagi kamu dustakan? Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sudah aku mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, maka siapa yang mau mengikutinya? Siapa yang mau menelusurinya? Siapa yang mau mempelajarinya, mengamalkannya, menyebarkannya? Ayat-ayatnya itu berulang sama mutunya. Ketika diulang di satu tempat, dia menjadi penguat yang lain. Berbeda konteksnya, berbeda latar belakangnya, tapi semuanya dalam satu rangkaian. Makanya sangat beruntunglah bagi kita kalau kita bisa berusaha untuk mendekatkan diri pada Al-Quran. Jadi ketika kita sholat, itu rezeki buat kita. Kita bisa datang ke masjid, itu rezeki loh. Datang ke musola itu rezeki. Bertemu dengan orang-orang yang baik yang mau mengingatkan kita. Nanti berhenti dulu, udah aja. Itu baik. Itu rezeki. Kalau ada orang tua ya, mengingatkan anak-anak supaya berhenti dulu mainnya, supaya segera datang ke rumah mengambil sarung dan sebagainya, itu rezeki. Ya. Kalau ada tetangga kita mengingatkan anak kita supaya tidak berbuat jelek, itu rezeki. Ya, jadi yang namanya rezeki itu bukan cuma duit, bukan cuma fulus kawan. Tetangga yang baik pun rezeki. Guru yang mau mengajarkan anaknya itu rezeki. Teman-temannya yang mau membawa dia menuju Allah Subhanahu wa taala itu rezeki. Ya, dan itu tak ternilai rezeki. Ya. Gak ada nilainya. Sangat tinggi maksudnya. Bukan tak ternilai, gak ada nilai. Sangat tinggi. Ya. Makanya pernah ada siapa yang ngomong, ada satu orang yang menyatakan kalau ada orang yang datang ke keluarga Anda, ke kampung Anda, ya, ke organisasi Anda, orang itu adalah orang yang baik, itu adalah solusi. Ya. Itu adalah pemecah masalah. Kedatangannya saja sudah menjadi pemecah masalah. Kedatangannya ini sudah menjadi pemecah masalah. Maka sambut dia, ayo bareng bersama, jalan menuju surganya Allah bareng-bareng, jangan sendirian. Ya. Nah, kembali lagi yaitu Al-Quran, ya. Ahsanal hadis sebagai sebaik-baik perkataan. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bergetar kulit orang-orang yang mendengarkan peringatan dari Allah. Orang-orang yang takut pada Tuhan. Sampai disebutkan perkataan itu bergetar. Kulit bergetar itu kayak apa ya? Saya juga, ya mungkin dia menangis terseduh-seduh gitu ya. Ketika diingatkan tentang neraka, dia malah semakin sujud pada Allah. Diingatkan bahwa setiap manusia akan diminta pertanggung jawabannya, dia semakin berkata, ya Allah, gimana cara saya bertanggung jawab terhadap dosa ini, ya. Terhadap kesalahan yang saya lakukan ini, gimana saya bertanggung jawabnya kepada Engkau, ya Allah. Bergetar kulitnya. Duh, kayak gimana bergetar kulitnya? Nggak bisa kebayang mas saya, orang-orang luar biasa hebat ya.
Makanya jangan aneh kalau melihat imam-imam di kadang-kadang di beberapa masjid itu ya, bukan cuma di Indonesia ya, itu sampai menangis. Dia ngerti berarti artinya tuh. Ketika lagi berjamaah sampai nangis, gemeteran gitu. Apalagi melihat membaca ayat-ayat tentang siksa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar. Gemeteran. Ya. Seperti gemetarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan surat dari salah satu sahabat. Nabi minta dibacakan Al-Quran. Gemetaran dan menangis. Cukup wahai sahabat, cukup. Ini orang-orang yang luar biasa ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita mencapai makom seperti itu ya, tingkatan seperti itu, luluh kita di hadapan Al-Quran ya. Pak, saya kan belum mengerti Pak, bagaimana saya mengerti Al-Quran Pak, saya bacanya cuma ya datanglah orang-orang yang bisa baca Al-Quran, kita ajari. Jangan diam aja dengan alasan nunggu waktu senggang. Dan kita dikasih sama 24 jam. Makanya saya kadang-kadang suka rasanya kita kurang bersyukur ya. Ada orang-orang yang cacat aja mampu membaca, menghafal Al-Quran. Bahkan ada yang sampai setengah lumpuh, ada lumpuh, Masya Allah. Kekuatannya sampai gimana? Terutama itu kekuatan hati. Dia bisa mengalahkan fisik. Kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, lalu mereka tenang hatinya dan kulit dan hatinya ketika mengingat Allah. Rasa takut yang membuat dia gemetaran lalu berubah menjadi ketenangan, kenyamanan bersama Allah. Dia paham bahwa seluruh kehidupan ini adalah fitnah, ujian. Fitnah lilladzina amanu, fitnah bagi orang-orang yang beriman. Dia tahu bahwa kehidupan ini adalah kehidupan pembuatan bekal yang bisa dia persembahkan nanti sehingga tidak terlunta-lunta di sana di akhirat. Dia tahu untuk membuat bekal itu ada ujian-ujian, ada nafsu dan setan di sebelah kiri ya, yang berusaha menghancurkan dirinya. Lalu dia kembali mengingat Allah dan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Kita bisa tenang gitu. Apakah kita bisa tenang melakukan satu hal kecuali dengan mengingat Allah? Kalaupun tenang sesaat. Apapun itu, hobinya, kumpul-kumpulnya. Kadang-kadang gue kumpul di sini kawan, kita ngopi. Bagus sih kalau ngopi-ngopinya yang omongannya nggak benar jadi rusak. Nggak ada ketenangan di situ. Ya. Tidak ada ketenangan. Termasuk melakukan hobi apa saja itu tidak ada ketenangan kalau di situ tidak ada unsur mengingat Allah. Ya. Jadi kita perhatikan tuh, kita ngumpul ini mengingat Allah nggak gitu. Ya. Salah satu kolam renang saya sebut ya, salah satu kolam renang itu bagus tuh. Walaupun memang dia belum dipisah ya laki dan perempuan. Kolam renang yang bagus itu dipisah laki dan perempuan. Ya. Dipisah dan ditutup gitu, tidak boleh anak laki masuk, nggak apa-apa anak perempuan aja. Itu yang bagus tuh. Saya belum ketemu tuh di Bogor tuh, ada nggak ya? Kalau ada bagus tuh. Tapi ada salah satu kolam renang yang mengingatkan pengunjungnya untuk sholat 10 menit sebelum sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengunjung tempat wisata XYZ ini 10 menit lagi akan ada sholat zuhur. Azan berkumandang. Silahkan untuk bersiap-siap dahulu untuk menuju ke mushola.
Dan setelah itu azan dari musola itu, keren banget. Mau tahu kalau renangnya? Nanti sangka iklan lagi. DM aja lah. Bagus tuh, alhamdulillah. Kalau kafe bisa begitu keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe EKZ ini mengingatkan kepada teman-teman para pengunjung sebentar lagi sholat isya contoh, atau sebentar lagi sholat maghrib, di sebelah kanan ada musola, silakan bersiap-siap. Masya Allah, keren banget pengusaha ini. Nggak berani tuh di kafe itu yang macam-macam. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Begitulah petunjuk dari Allah, yang Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, dikadul. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan tidak ada orang yang disesatkan oleh Allah yang bisa menjadi pemberi petunjuk. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Begitulah huda dari Allah, petunjuk dari Allah. Hatinya hidup, hatinya bergetar, hatinya takut, ya. Hatinya tenang ketika mengingat Allah. Ya. Dia tahu semua kehidupan ini adalah ujian. Ketika ada ujian yang datang kepada dia tenang aja. Ya. Makanya ajabali amril mukminin kan begini. Ajaib orang mukmin itu. Orang mukmin itu ajaib. Ketika diberi musibah, ya, dia bersabar, sabar. Ketika dianugerahi nikmat, dia syakar, bersyukur. Dua-duanya sama baik. Ketika diberi musibah, dia sabar. Ngapain musibah-musibah itu? Kan Allah yang memberi musibah. Allah akan memberi solusi. Gitu. Cuma masalahnya kadang-kadang kalau musibahnya gede banget, ya tetap aja ada nangis, ya wajar lah, jangan meraung-raung. Nabi Muhammad SAW ketika Ibrahim anaknya meninggal, dia menangis. Kata sahabat, ini apa ya Rasulullah? Ini kasih sayang. Ya, jadi Nabi pun menangis, tapi tidak boleh meraung-raung, gitu ya. Wah, ini gara-gara saya yang membuat kematian ini, gara-gara saya. Nggak boleh. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberi hidayah kepada Allah, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena nggak ada yang bisa memberi kita hidayah, ya, kecuali Allah. Fir'aun segitu hebatnya, Qarun segitu kayanya, ya, Namrud juga begitu, ya. Kemudian orang-orang yang memusuhi Lut, ya, seperti itu juga. Ya. Termasuk di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang yang begitu berkuasa, gak bisa diberi hidayah kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.